Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin manhwa yang kalian tunggu-tunggu. Siapa nih yang nungguin video dari reinkarnasi assassin terhebat part ke-12? Berhubung chapternya udah up lagi, langsung aja Bang Kim gas buatin alur ceritanya untuk kalian semua para Sabreker setia Kaum Review. Oke lah, pastinya kalian udah nggak sabar kan gimana kelanjutannya. Gas, kita langsung masuk aja ke dalam alur ceritanya. Di part ke-12 kali ini, pada malam hari sesudah pertarungan antara Raon dan Martha, tampak dalam gedung utama Zigguard sedang ada Glenn dan juga Rimmer. Glenn ingin memastikan kabar dan ia berkata kepada Rimmer bahwa Raon telah mengalahkan Martha. Rimmer menjawab bahwa berita tersebut benar. Martha kalah telak dari Raon meski telah melatih aura lebih dari 4 tahun. Dan menurut Rimmer ini sulit dipercaya. Lalu Glenn berkata pada saat ia melihat api dari Raon sangatlah indah. Ia seperti melihat bunga dari api tersebut. Dan menurut Glenn kekuatannya tak seimbang dengan ukurannya. Glenn pun berkata bahwa ia sangat yakin semua orang dalam keluarganya pasti mengetahui ini. Dan ia meminta Rimmer untuk membimbing Raon agar tak cepat berpuas diri. Rimmer pun tertawa dan menjawab ia tentu akan membimbing Raon. Kemudian setelah itu Glenn bertanya tentang kondisi Martha sekarang. Rimmer pun menjawab bahwa Martha mengalami syok dan lukanya dapat diobati semua. Rimmer pun berkata ia berharap agar Martha dapat melewati syok tersebut. Di sisi lain, tampak Raon sedang mengurus bunga di taman. Roh biru nampak marah dan ia pun berkata kepada Raon untuk mengurus bunga dengan lebih baik sebelum ia membekukan tubuh Raon. Kemudian Raon berkata kepada roh biru bahwa ia tak melakukan kesalahan apapun dan jangan berlagak kuat seperti itu. Lalu Raon yang sedang mengurus taman kepikiran tentang malam hari setelah ia mengalahkan Martha. Miracle Medicine yang ia terima sebagai taruhan meningkatkan statnya secara drastis. Raon juga merasa semua usahanya sampai saat ini membuahkan hasil berkat dari Miracle Medicine. Nampak roh biru sedang mengomentari Raon yang sedang berkebun. Raon pun merasa mengapa ia harus mendengarkan ocehan roh biru pada saat berkebun. Dan lagi pula menurut Raon seberapa jauh pengetahuan roh biru tentang berkebun. Roh biru pun berkata kepada Raon, pada saat ia di alam demon, ia mengisi kebunnya dengan bunga es. Dan para demon yang melihat kebun tersebut menghormatinya. Kemudian Raon yang sedikit angkuh kali ini, ia hanya merespon dengan menggaruk kepalanya. Lalu pada saat Raon menoleh ke belakang, ia melihat Martha yang datang menghampirinya. Raon pun berkata kepada Martha, pasti kedatangannya bukan untuk menantangnya kembali. Lalu ada keperluan apa Martha menemui Raon? Martha yang disambut Raon dengan sebuah pertanyaan merasa bahwa ia pikir Raon takkan bersikap seperti anak kecil. Tetapi sekarang ia malah begitu. Kemudian Martha pun berkata bahwa ia ingin melawan Raon Zigguard sekali lagi. Lalu Raon berkata ini sangat menyedihkan kalau Martha masih belum menerima kekalahannya. Martha nampak sedikit terpancing atas omongan dari Raon. Martha berkata bahwa ia tak bilang kalau dirinya tak mengakui kekalahannya. Ia hanya tak mengerti kenapa dirinya bisa kalah. Dan itulah sebabnya Martha menemui Raon untuk mencari tahu penyebab kekalahannya. Lalu Raon berkata jika mereka bertarung lagi apa balasan yang akan didapatkan oleh Raon. Martha pun nampak kaget mendengar perkataan Raon tersebut. Lalu Raon juga berkata sudah sewajarnya bagi yang kalah membawa hadiah saat menantang sang pemenang. Kemudian Martha hanya menjawab bahwa hal tersebut tak masuk akal baginya. Lalu Raon berkata bahwa ia membutuhkan hadiah. Martha pun sedikit kesal mendengar jawaban dari Raon.
Ia merasa Raon tak ingin bertarung dengannya dan apa yang harus ia lakukan. Marta yang kesal berkata dalam hati, apa ia harus menginjak bunga-bunga yang sedang diurus oleh Raon. Marta pun mengangkat kakinya dan berkata kepada Raon, sungguh mengejutkan baginya ternyata Raon menyukai bunga-bunga. Lalu Raon berkata bahwa dirinya tak menyukai bunga. Ia juga heran mengapa orang-orang begitu menyukai bunga. Dan ia melakukan ini hanya karena ibunya. Tampak Marta pun semakin kesal setelah mendengar omongan Raon yang barusan. Lalu Marta berkata terserah saja dan ia ingin pergi. Kemudian Marta berjalan menjauhi Raon. Tampak ibu Raon yang datang menemuinya. Ibu Raon berkata, ternyata kamu di sini, Raon. Dan padahal ibunya sudah mencarinya kemana-mana. Lalu Sylvia bertanya kepada Raon, siapa teman yang sedang bersamanya tadi? Apakah itu teman baru di masa pelatihan kemarin? Marta yang mendengar omongan Sylvia langsung menoleh ke belakang. Marta juga mengetahui cerita tentang Sylvia yang pergi meninggalkan keluarga untuk mengejar seorang pria dan kemudian kembali demi menyelamatkan anaknya yaitu Raon. Lalu nampak ibu Sylvia mengatakan ciri-ciri dari Marta dan berkata senang bertemu dengannya. Kemudian Raon berkata itu bukan temannya dan bukan siapa-siapa juga. Lalu Sylvia berkata kepada Raon ia hanya ingin mengobrol dengan teman anaknya. Ibu Raon Sylvia mendekati Marta dan berkata kepada Marta bahwa ia mendengar Marta berduel dengan Raon dan menanyakan kondisi Marta sekarang. Marta pun berkata bahwa ia baik-baik saja. Lalu Sylvia memegang pipi Marta dan berkata bahwa ia mendengar Daniel telah membawa seorang anak yang berbakat dan ternyata itu benar. Dan Sylvia pun memuji Marta sebagai wanita yang cantik. Kemudian ia bertanya kepada Marta apa yang membuatnya datang kemari. Marta pun menjawab ia ingin mengatakan sesuatu kepada Raon dan karena urusannya sudah selesai ia akan pergi. Lalu Sylvia mengajak Marta untuk makan bersama dengan mereka. Ia juga berkata tidak bisa membiarkan teman Raon pergi begitu saja dengan perut yang kosong. Marta merasa canggung dan berkata itu tidak perlu. Tetapi Sylvia menarik tangannya untuk masuk ke dalam. Kemudian nampak Raon dan Marta sedang duduk di ruang makan. Sementara itu Sylvia sedang menyajikan makanan untuk mereka. Sylvia berkata bahwa Raon suka sop daging, maka ia selalu mempersiapkan beberapa macam sup daging. Marta dengan rasa yang campur aduk pun hanya terdiam. Sementara itu, Raon merasa tingkah Marta tiba-tiba menjadi sangat sopan. Lalu tampak Sylvia sudah bergabung duduk dengan Raon dan Marta. Sylvia bertanya kepada Marta, apakah dirinya kesulitan pada saat menjalani latihan. Kemudian Marta menjawab bahwa ia tak terlalu kesulitan semasa pelatihan. Sylvia yang melihat Marta sedang mengunyah, ia memegang pundak Marta dan berkata, makan dengan cara yang benar agar ia tak tersedak. Mendengar perkataan Sylvia, seketika Marta teringat kepada ibunya pada saat masa kecil Marta. Setelah selesai makan, Marta pun berkata bahwa hidangan mereka sungguh lezat. Ia pun berterima kasih kepada Sylvia. Sebelum pulang, Sylvia berkata kepada Marta bahwa ia berharap Marta bisa akrab dengan Raon. Sementara itu, Raon yang terus melihat Marta merasa aneh dengan sikap sopannya. Menurut Raon, padahal tadi Marta datang untuk menantangnya. Tetapi sekarang berubah. Raon bertanya-tanya apakah Marta telah salah makan. Lalu Marta yang sedang berjalan pulang, kepikiran pasti Raon telah menganggapnya gila. Tetapi mata Sylvia sama seperti mata ibunya. Dan itulah yang membuat Marta tak dapat menolak ajakan makan bersama tersebut. Dari wajah, rambut, dan suara memang berbeda. Tapi Marta dapat merasakan seperti sedang bersama ibunya. Marta nampak mengingat di mana ibunya diculik oleh para keparat dari kultus White Blood. Dan ia diadopsi oleh Daniel.
Ia pun memutuskan untuk takkan kalah dengan siapapun sampai bertemu dengan ibunya. Dan selama ini ia menepati janji pada dirinya sendiri. Dan pada akhirnya ia kalah dengan Raon. Martha juga merasa karena ia diadopsi keluarga Sighart karena bakat yang dimilikinya, mungkin ia akan diusir karena kalah dengan Raon. Menurutnya Daniel memang orang yang lembut, tetapi bagaimana jika semua itu sandiwara? Maka ia akan kehilangan harapan untuk menemukan sosok ibunya. Lalu Martha seperti kesal dengan dirinya sendiri. Di dalam hatinya ia berkata seharusnya ia tak kalah dari siapapun. Nampak Martha sudah sampai di rumah dan disambut oleh pelayannya. Pelayannya berkata bahwa Martha pulang lebih larut dari dugaannya. Kemudian Martha bertanya kepada pelayan tersebut, kenapa ia menunggu Martha? Sang pelayan berkata, ia menunggu untuk menyampaikan surat dari Daniel Sighart untuk Martha. Lalu Martha menerima surat tersebut dari pelayan dan membukanya. Si pelayan berkata bahwa ia rasa Daniel Sighart, ayah angkatnya, menulis pesan tersebut tepat setelah duelnya dengan Raon Sighart. Isi surat tersebut seperti kata-kata pembangkit semangat kepada Martha agar ia tak berlama-lama sedih atas kekalahannya. Dan Daniel Sighart juga mengatakan ia masih terus mencari ibu Martha dan belum menyerah. Setelah membaca surat tersebut, Martha menitipkan pesan kepada ayahnya melalui pelayan. Ia berkata akan mengingat isi surat itu dengan baik dan berterima kasih kepada Daniel Sighart. Nampak Martha ingin menutup pintu kamarnya dan ia masih kepikiran tentang kekalahannya. Menurutnya ia kalah dengan cara yang menyedihkan, bukan karena lengah dan memang kalah dalam pertarungan. Dan nampak Martha mengambil pisau lalu menuju ke cermin sambil memegang rambutnya seperti ingin memotong rambut. Menurutnya, yang ia harus lakukan sekarang adalah mengakui kekalahan, lalu bergerak untuk lebih maju lagi dan tidak boleh mengecewakan ayahnya Daniel Sighart. Kemudian Martha pun memotong sebagian rambutnya. Ia berkata jika ia lari dari kenyataan, ia takkan mempelajari apapun dan hanya akan mempermalukan dirinya sendiri di hadapan ayahnya. Martha harus memulai semua dari awal dan membulatkan tekad untuk terus maju. Ia akan segera melepaskan masa lalunya yang bodoh dan menyedihkan. Di depan cermin dengan motivasi untuk memulai semuanya dari awal, Martha merasa ke depannya ia pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Kemudian keesokan harinya setelah itu, tampak di lapangan pelatihan para train bertanya apa yang sedang terjadi kepada Martha. Sementara itu Martha yang dengan tampilan barunya mendekati dan memanggil Raon. Lalu ia berkata takkan membuat permintaan maaf yang setengah-setengah untuk menebus apa yang telah dilakukannya selama ini. Tapi ia akan menepati janjinya. Raon tampak bingung dan bertanya-tanya tentang janji apa sebenarnya. Lalu Martha berkata tentang janji yang telah mereka buat. Yang kalah harus mematuhi semua perintah yang menang. Dan Martha hanya ingin menyampaikan itu saja kepada Raon dan ia bergegas pergi. Raon pun hanya terdiam dan merasa tindakan Martha di luar dugaannya. Ia tak menyangka Martha akan bersikap seperti itu. Raon pun merasa Martha pasti sudah berubah dalam waktu yang singkat. Belum jauh melangkah pergi dan masih di hadapan Raon, Martha menendang Dorian dikarenakan telah menghalangi jalannya. Raon yang menyaksikan merasa kalau perubahan tersebut hanya berlaku kepadanya saja. Singkat cerita, tahun baru pun tiba. Meski tidak besar, telah banyak perubahan yang terjadi. Dan terlepas dari ekspektasi semua orang, Martha tetap mengikuti perintah Raon bahkan setelah tahun baru tiba. Buren menjadi orang yang lebih tenang dan lebih mampu sebagai komandan peserta pelatihan. Pedang milik Runan menjadi lebih tajam dari sebelumnya, meski ekspresinya tetap kosong seperti biasa.
Sedangkan Raon berlatih dengan mempertaruhkan nyawanya menjadi latihan sehari-hari. Dan nampak para train yang sedang berada di lapangan pelatihan sedang membahas Raon yang padahal mereka baru saja diajari river footwork, tapi ia sudah bisa menguasainya. Di sisi lain nampak Glenn bersama Rimmer yang sedang berada di ujung bukit. Rimmer berkata kepada Glenn bahwa ia sudah mengatakan pasti Raon menguasai aura melalui gambaran mentalnya. Dan menurut Rimmer, Raon benar-benar monster yang sesungguhnya. Lalu Glenn berkata kepada Rimmer, apakah Rimmer pelayan pribadi Raon? Dikarenakan setiap kali mereka bertemu, Rimmer selalu saja membahas Raon. Rimmer pun terdiam karena mendengar perkataan Glenn dan melihat gestur wajah dari Glenn. Kemudian Rimmer mengalihkan pembicaraan. Ia berkata bahwa para pelayan di gedung utama Sighart kelihatan sangat sibuk. Ia bertanya apakah mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Lalu Glenn menjawab mereka tidak sedang mempersiapkan sesuatu, hanya saja mereka kedatangan tamu pengunjung. Glenn berkata bahwa delegasi kerajaan Owen akan tiba beberapa hari lagi. Kerajaan Owen adalah salah satu dari 6 kerajaan yang terletak di pusat benua dan salah satu dari sedikit fraksi yang mempertahankan hubungan baik dengan keluarga Sighart. Kerajaan Owen merupakan kerajaan para kesatria yang menghargai nilai pedang dan bela diri. Lalu Rimmer bertanya, siapa saja delegasi dari kerajaan Owen? Glenn pun menjawab yang menjadi delegasi adalah pangeran ketiga. Tetapi yang seharusnya menjadi delegasi adalah Duke Tartan. Lalu Rimmer berkata, bukankah pangeran ketiga masih muda dan seharusnya seumuran dengan Raon dan juga Buren? Glenn pun berkata, entahlah, dan Glenn juga tak tertarik dengan pangeran ketiga kerajaan Owen. Kemudian Glenn berkata bahwa Rimmer harus memastikan para muridnya berperilaku baik. Lalu Rimmer kembali bertanya, bahkan jika berada di lapangan pelatihan kelima, lalu Glenn menjawab, para murid kesatria kerajaan Owen akan ikut serta menemani pangeran ketiga mereka dan juga ingin mengamati bagaimana swordsman dan murid berlatih. Setelah itu, Glenn juga berkata, sebagai keluarga Sighart, mereka tak boleh menunjukkan sesuatu yang memalukan kepada pangeran ketiga Raja Owen. Menurut Rimmer, dikarenakan yang akan datang adalah pangeran ketiga dan murid kesatria dari kerajaan Owen dan ditambah lagi mereka seumuran dengan Raon, ini akan menjadi hal yang menarik. Mendengar perkataan Rimmer, Glenn menaruh curiga kepada Rimmer. Lalu Glenn berkata pada Rimmer, sepertinya kau sedang merencanakan sesuatu. Ternyata Rimmer merencanakan latih tanding dengan murid kesatria kerajaan Owen. Setelah itu, tampak para train pelatihan pun kaget mendengar omongan dari Rimmer yang dimana mereka akan latih tanding melawan murid kesatria kerajaan Owen. Lalu Rimmer berkata, pasti para muridnya sudah mendengar kabar tentang kedatangan delegasi kerajaan Owen. Menurut Rimmer, ini adalah kesempatan yang bagus karena pangeran ketiga kerajaan Owen yang ikut serta ingin melakukan latih tanding dengan para muridnya. Lalu para murid mencoba membantah dan berkata bahwa pengumuman ini terlalu tiba-tiba. Mendengar perkataan muridnya, Rimmer berkata, apakah kalian ragu? Dan bukankah sudah kusampaikan bahwa seorang swordsman harus siap mengayunkan pedangnya meski baru bangun dari tidurnya? Lalu Rimmer berkata bahwa wajar kalau semua muridnya terkejut dikarenakan dirinya mengumumkan berita tersebut secara tiba-tiba. Lalu Rimmer menyuruh muridnya untuk menemui delegasi kerajaan Owen sebelum menyimpulkan dengan sembarangan. Setelah itu, tiba di mana harinya para delegasi kerajaan Owen dipersilahkan masuk ke lapangan latihan 5. Pada saat hendak masuk ke lapangan pelatihan, nampak mereka diperkenalkan dengan cepat kepada seluruh train keluarga Sighart bahwa delegasi tersebut adalah murid kesatria kebanggaan kerajaan Owen.
Tampak pangeran ketiga kerajaan Owen berkata senang berkenalan dengan para Train dan ia mengenalkan namanya adalah Greer di Owen. Raon yang menyaksikan merasa bahwa pangeran ketiga kerajaan Owen memiliki aura yang luar biasa meski usianya masih muda. Lalu nampak Rimmer bertanya kepada Raon apakah ia juga enggan melakukan latih tanding dengan mereka. Sementara itu, Raon hanya terdiam memandangi seorang Greer. Menurut Raon, Greer akan menjadi lawan yang sempurna untuk melatih River Footwork dan kombinasi Star Connecting Sword yang baru saja ia pelajari. Lalu Raon menjawab Rimmer bahwa ia ingin mencoba melawan mereka. Lalu di hadapan para Train, Sighart, Rimmer berkata, dikarenakan murid terbaik setuju untuk melakukan latih tanding, ia menganggap itu sebagai keputusan bersama dan akan memulai pertandingannya. Dan Rimmer membutuhkan 20 partisipan dari Train keluarga Sighart. Lalu nampak Rimmer lupa mengatakan sesuatu hal yang penting. Lalu ia menyampaikan kepada para muridnya bahwa ia telah mempertaruhkan gajinya bulan ini untuk kemenangan para muridnya. Dan kalau sampai kalah, Rimmer akan membunuh mereka semua. Nampak para Train terdiam mendengar perkataan Rimmer tersebut. Raon yang sudah menentukan 20 orang partisipan terbaik, menurutnya orang-orang yang dipilihnya sudah cukup. Raon pun berkata kepada 20 partisipan agar mereka memperhatikan kesatria yang akan dilawan sebelum memulai pertandingan. Dan Raon menyuruh untuk melihat tangan para kesatria kerajaan Owen. Setelah itu Raon bertanya kepada anggotanya, apakah para kesatria kerajaan Owen gemeteran? Melihat tangan yang gemeteran, Raon berkata, mungkin pasukan tersebut terlihat percaya diri dengan armor yang bagus yang mereka kenakan. Tetapi para kesatria kerajaan Owen sama seperti mereka yang sedikit gugup. Raon pun berkata, kesatria kerajaan Owen hanyalah murid yang seumuran dengan mereka. Dan yang terakhir Raon berteriak kepada 20 partisipan. Ia berkata untuk jangan gugup dan berusahalah lakukan yang terbaik. Tunjukkan kepada mereka kehebatan dari murid keluarga Sighart. Dengan serempak 20 partisipan berkata bahwa mereka mengerti. Nampak Raon sedang berdiri di altar dan ingin menentukan urutan latih tanding. Nampak Raon kepikiran pertarungan pertama berpengaruh meningkatkan moral para murid. Dan sebab itulah ia harus mengirim orang yang sudah pasti menang. Raon memilih Martha untuk pertandingan pertama. Raon pun bertanya kepada Martha apakah Martha dapat melakukan sesuai perintah. Lalu Martha menjawab ia akan mengakhiri latih tanding ini dengan sangat singkat. Tampak Buren pun sedikit gugup. Ia berkata apakah benar mereka seumuran dengan para kesatria tersebut. Dikarenakan postur yang begitu besar, nampak peserta latih tanding pertama sedang bersiap di tengah lapangan. Dari pihak kerajaan Owen adalah Tarse. Tarse berkata kepada Martha bahwa kondisi tubuh Martha sangat luar biasa dan ia berharap sebuah pertarungan yang luar biasa juga. Martha pun tersenyum dan memegang kepalanya sambil berkata, toh pada akhirnya dialah yang akan menang. Jadi hentikan omong kosongmu itu dan serang aku sekarang juga. Lalu pada akhirnya part ke-12 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Dan mungkin untuk uploadan selanjutnya manhwa kali ini mungkin agak lama nih guys, karena memang masih ongoing dan belum banyak yang up dari chapter terbarunya. Jadi Bang Kim harap kalian tetap stay nungguin uploadan terbaru dari Kaum Review. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and